Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Prayitno dan Ibu Umi Solika, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Trenggalek. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan praktek kucing, di mana pada praktek ini kami akan membahas 2 kasus. Untuk kasus pertama, berkaitan dengan siswa yang mana dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tersebut kurang begitu bersemangat. Bahkan tidak jarang tugas yang disampaikan oleh ibu guru itu tidak dikerjakan secara maksimal. Pada kasus pertama ini, perlu untuk saya sampaikan bahwa di sini untuk kunci akan diperankan oleh Ibu Umi Solika, dan untuk coach akan diperankan oleh saya sendiri, Prayitno. Kepada Ibu di kasus 1 untuk bisa segera dimulai. Ya, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Faridan selaku fasilitator CGP Angkatan 11, kemudian Ibu Kunai selaku PP saya dalam CGP Angkatan 11 ini. Assalamualaikum Pak Prayit. Waalaikumsalam Bu Umi. Iya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Iya. Tumben-tumbennya ini Bu Umi telepon saya, mungkin ada apa Bu? Oh gini Pak Prayit, saya itu ingin menemukan solusi ya dari permasalahan saya Pak. Mungkin saya berpikir setelah saya ceritakan ke Pak Prayit, saya akan mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan. Seperti itu Pak. Memangnya ada masalah apa Bu Umi? Ya, gini Pak, salah satu dari murid saya itu pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia, dia itu kelihatan tidak bersemangat Pak. Bahkan setiap kali saya memberikan tugas bahasa Indonesia, itu jarang mengerjakan, bahkan tidak pernah dikerjakan Pak. Itu yang membuat saya itu pusing Pak Prayit. Seperti itu. Oh iya, iya. Dari apa yang disampaikan Bu Umi, itu ada salah satu siswa Bu Umi ya di sini, apabila Bu Umi masuk kelas untuk menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa tersebut dan terlihat kurang begitu bersemangat ya. Dan Iya. mungkin tadi yang disampaikan Bu Umi, siswa tersebut bahkan jarang untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Umi. Betul Pak Prayit. Apakah Bu Umi sudah menelusuri apa yang menjadi sebab dari itu semua, Bu? Iya, sudah Pak. Saya berusaha untuk menanyakan anaknya secara langsung, mengapa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, ia itu tidak bersemangat. Saya sudah menemui anaknya. Seperti itu Pak Prayit. Terus kalau dari sisi pengamatan Bu Umi, mengapa siswa tersebut
kok tidak bisa apa namanya, tidak begitu suka terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia? Setelah Kira-kira. saya mengadakan pengamatan secara langsung kepada siswa tersebut, dan menanyakan kepada si anak, kenapa tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Ternyata, karena pelajaran bahasa Indonesia itu, banyak teksnya yang panjang, Pak. Akhirnya si anak itu malas untuk membaca. Ya, dengan malasnya Mhm. untuk membaca itu, akhirnya semangat atau motivasi si anak itu dalam belajar itu, sangat dan sangatlah berkurang, Pak Prayit, seperti itu. Oh, iya iya iya. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang mungkin Ibu Umi harapkan terhadap siswa atau murid Ibu tersebut? Oh, iya. Saya menginginkan ya murid itu seperti anak-anak yang lain, Pak, bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik. Seperti itu, Pak. Oh, iya ya. Kalau begitu apa yang yang bisa Ibu Umi lakukan mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar murid Ibu tersebut? Berdasarkan Kira-kira apa apa, ya, Bu? iya, Pak, berdasarkan, pengamatan saya sendiri terhadap saya sendiri ya, Pak, ya. Iya. Karena saya itu kurang, menerapkan, menggunakan metode, Pak, metode pembelajaran yang mungkin, bisa menarik bagi anak. Selain itu, saya pun juga jarang, Pak, untuk melakukan ice breaking, di sela-sela pembelajaran ataupun di saat-saat, memulainya pembelajaran. Jadi, di situlah, yang membuat anak itu, terutama yang, nggak suka pelajaran bahasa Indonesia tadi, merasa malas, bahkan tidak bersemangat sama sekali, Pak Prayit. Gini. Seperti itu, Pak. Baiklah, Bu. Apa-apa Bu ya, Bu? Apa sudah ada mungkin metode yang sudah berhasil, yang juga sudah pernah Ibu lakukan di kelas tersebut? Oh iya, Pak, saya pernah Mungkin. ingat, itu saya pernah, Iya. pada saat saya mengajar, di kelas berapa ya, saya kok lupa. Juga ada anak yang seperti itu, Pak Prayet. Akhirnya Oh, iya iya. saya mencoba menerapkan atau menggunakan metode yaitu membuat ice breaking ya toh, dengan, pesan yang berantai, Pak. Jadi membuat Iya ice iya iya. breaking, jadi pesan berantai, waktu itu dilakukan murid secara berkelompok, Pak Prayet. Dan menyampaikan pesan yang dibaca itu secara berantai. Nah, dari situ secara otomatis, murid itu tetap membaca teks yang disajikan, Iya tetapi iya iya. dilakukan dengan tekniknya yang berbeda, Pak, yaitu dengan games pembelajaran. Nah, disitulah timbul motivasi si anak itu untuk mau belajar bahasa Indonesia, seperti itu, Pak. Iya. Luar biasa Bumi ya, luar biasa. Kalau boleh saya tahu Bu, jika di rating Bu, metode yang Ibu terapkan itu untuk meningkatkan minat belajar siswa ya, murid tersebut. Kalau di rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa Bu? Berada di angka berapa Bu? Iya, Pak. Kalau menurut saya, kalau metode itu saya terapkan lagi, kalau di rating, bisa kisaran antara 8 sampai 9, Pak, itu. 8, 9 ya? Iya, Pak Wah Prayit. iya luar biasa berarti. Baiklah Bu, Bumi. Lanjut Bu ya. Mungkin apa Ya, ya rencana yang mungkin nanti Ibu Umi lakukan dan mungkin apa langkah-langkahnya untuk mewujudkan itu Bu? yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Juga, dengan diselingi kegiatan ice breaking yang menarik seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu pesan berantai yang tadi saya ceritakan kepada Bapak. Serta, saya berusaha untuk mengupdate, beberapa informasi yang terkait dengan cara mengajar. Bagaimana cara mengajar, anak biar anak itu bisa belajar secara maksimal, merasa nyaman, dan Iya, pembelajaran itu bisa menyenangkan. Di sisi iya, lain, bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga untuk anak didik saya. Seperti itu, Pak Prayit. iya.
Baik, 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 baik. Terima kasih. Terus siapa ya kira-kira yang nanti bisa membantu Bu Umi untuk apa ya Bu menyusun dan mungkin juga melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya dalam saya melaksanakan rencana tersebut, yaitu kepala sekolah dan tentunya pasti, saya akan berkolaborasi dengan siapa teman sejawat dan tak lupa pula saya juga akan seperti itu. Oh iya, iya, ini. Kira-kira berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan untuk apa namanya melaksanakan itu semua Bu? Menurut saya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Cuman nanti untuk bisa mencapai hasil yang maksimal, itu Iya, pun itu yang membutuhkan waktu yang lama, Pak Prayit. Karena apa? Sesuatu perubahan itu tidak bisa, Pak, kita lakukan secara instan. Jadi memerlukan step by step seperti itu, Pak. iya, iya, iya. Kalau untuk waktu apa pelaksanaannya kapan Bu? Kira-kira Bu ini? Nah, itu Pak, secepatnya saya akan melaksanakan, Bapak. Tepatnya. Iya, saya terapkan Oh, kepada murid sehingga iya, iya. murid itu bisa mendapatkan hak-haknya. Sehingga dengan mendapatkan hak-haknya itu, dia akan merasa senang dalam pembelajaran, Pak. Jadi pembelajaran itu Iya, sangat dan sangatlah bermakna baik bagi diri saya sendiri sebagai seorang pendidik dan iya, sebagai anak didik saya. Seperti itu, Pak Prayit. iya, iya. Kemudian apa ya yang menjadi komitmen Bu Umi untuk melakukan rencana itu agar bisa berjalan dengan baik, Bu? Komitmen Iya, saya akan melaksanakan kegiatan itu secara terus-menerus, iya, dengan cara, saya berusaha untuk, mengupdate segala informasi, kemudian saya tetap berkolaborasi baik dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, bahkan iya, dengan wali murid, eee, baik, melakukan beberapa praktik baik, Pak. Baik itu dengan, kalangan di SD sendiri maupun iya. di luar sekolah. Selain Iya, itu, saya juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri saya, Pak, dengan, mungkin, dengan saya mengikuti ya workshop, mungkin pelatihan dan sebagainya, itu yang saya ikuti, terus, dengan berlatih itu sendiri, saya akan bertambah pengalaman, menerapkan pembelajaran yang sangat bermakna, seperti itu, Pak oh Prai. iya, iya. Baik Bu Umi. Adakah mungkin dukungan dari pihak lain yang mungkin Ibu Umi perlukan atau butuhkan untuk mewujudkan itu semua, Bu? Iya, Pak Prayit. Untuk dukungan, terutama untuk, sarana dan prasarana, sekolah Iya, sudah menyiapkan. Selain itu juga dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan, mungkin dari, konsisten atau motivasi intrinsik saya, untuk saya bisa melakukan perubahan, Pak. Seperti itu. oh iya, baiklah Bu Umi. Semoga rencana Ibu Umi bisa berjalan dengan lancar, nggih Bu, nggih. Amin. Bagaimana perasaan Ibumu setelah kita bisa sharing dan berbincang seperti ini, Bu? Kira-kira apa perasaannya, Bu? Iya, Pak, alhamdulillah saya merasa, senang, saya merasa masalah yang saya hadapi itu terbuka solusinya, sehingga insya Iya, Allah saya tetap bersemangat atau bahkan lebih bersemangat dalam, menjalani tugas saya sebagai seorang pendidik. Jadi, bagaimana, saya bisa menjadi seorang guru yang setiap saat itu bisa dirindukan oleh siswa, seperti itu, Pak iya. Prayit. Syukurlah kalau begitu, Bumi, nggih. Terus, Terima kasih. apakah mungkin ada hal lain yang mungkin Ibu Umi sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, Pak. Terima kasih loh, Pak, atas waktunya yang sudah meluangkan waktu Iya, untuk saya bisa berbincang-bincang sehingga saya bisa menemukan, solusi dari permasalahan saya. oke. Saya Ya, juga demikian, Bu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu Umi. Semoga kita tetap bisa ya, Bu, nggih, saling berbagi, mencari solusi tentunya untuk kebaikan anak didik kita. Oke.
Saya Iya, berharap ini sebagai apa ya, saling melengkapi apa yang mungkin perlu untuk apa Ibu Umi, keluh kesah Bu Umi ingin memberikan sebagainya. Tentunya ini menjadi satu apa namanya bentuk sharing yang sangat bagus. Terima kasih Bu Umi, saya juga demikian ucapkan terima kasih Bu Umi. Bu Umi itu juga begitu terbuka dengan saya. Sampai jumpa ya Bu Umi. iya Pak, saya juga Pak, Yeah. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit Bu Umi. Yeah. Ya, sampai-sampai Pak. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan pada topik atau kasus kedua. Di kasus ini berkaitan dengan seorang guru di mana mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah karena mendapatkan laporan dari salah satu muridnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai praktek kucingnya, di mana pada kasus kedua ini untuk kucing nanti diisi oleh Prayitno, saya sendiri, kemudian untuk coachnya nanti akan diperankan oleh Ibu Umi Solika. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prayit. Alhamdulillah, baik-baik saja. Gimana kabar Pak Prayit? Ya, alhamdulillah Bu, baik. Begini Bu Umi, sebelumnya saya mohon maaf Bu Umi ya, Iya Pak, enggak kalau apa-apa. mungkin kedatangan saya ini mengganggu Bu Umi atau mengganggu waktu Bu Umi. Saya ingin bercerita Bu, saya ingin bercerita ya Iya, tentang kemarin saya itu punya satu apa ya Ibu ya, yang saya alami Bu, kemarin saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah di ruangnya. iya Bapak, tidak mengganggu Pak Prayit. Silahkan, apa yang ingin Pak Prayit ceritakan? Oke. Begini Bu Umi, minggu yang lalu ya atau sehari yang lalu ya kemarin saya kan dipanggil Bapak Kepala Sekolah, saya ditegur, di mana sebelumnya ada salah satu dari murid saya yang melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah karena selama 2 pertemuan itu saya tidak masuk kelas Bu dan hanya memberikan tugas kepada mereka. Oke. Ya memang di sini ada kekecewaan di hati mereka kelihatannya Bu ya, karena mungkin harapannya saya bisa masuk kelas, tapi ternyata di jam mata pelajaran saya seni budaya itu saya tidak ada. Memang selama saya tidak masuk di kelas tersebut, memang saya karena ada tugas dinas luar Bu, saya diminta untuk mengikuti pelatihan apa itu Bu, sekolah sehat dengan sekolah ramah anak ya selama 4 hari Bu, itu di Bawah Rasa. Kemudian ya tidak bisa maksimal 4 hari itu, hanya 2 hari kebetulan berada di kelas tersebut. Kemarin juga kepala sekolah memberikan saran dan ya saya jawab apa adanya Bu, artinya selama saya 4 hari itu 2 hari tidak ada di kelas itu, khususnya di kelas tersebut ya sebenarnya walaupun saya tidak masuk kelas itu sebenarnya saya juga memberikan tugas Bu kepada mereka, memberikan tugas dengan harapan nanti mereka ya juga belajar secara mandiri. Karena memang saya ada kegiatan lain dan itu juga penting juga untuk buat sekolah. Begitu Bumi kemarin ya. Begitu ceritanya ya Pak ya. Iya. Menurut Pak Prayit, kira-kira alasannya apa ya? Alasan yang sebenarnya yang menjadi penyebab dari murid Bapak itu kok merasa kecewa diberi tugas dari Bapak, karena Bapak tidak masuk kelas karena ada tugas yang lain? Oke. Kalau menurut saya Bu ya, ini kemarin seperti ini Bu. Jadi anak-anak itu murid-murid itu ya, itu merasa materi pembelajaran itu kan mereka belum paham Bu.
Di satu sisi tiba-tiba ada tugas di mana materi terhadap yang berkaitan dengan tugas itu mereka belum memahami, seperti itu. Kemudian di satu sisi juga ditambah mereka melihat, waktu saya juga mengajar di kelas lain itu saya begitu intensif, artinya tugas saya berikan di saat setelah saya menyelesaikan materi pembelajaran. Teorinya saya selesaikan dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran, baru nanti setelah mereka paham baru berikan tugas. Nah, karena kendala kemarin mereka tidak secara maksimal saya memberikan penyampaian materinya, langsung saja tugas karena melihat tidak bisa saya untuk bisa bertatap muka di kelas. Itu mungkin yang menjadi kekecewaan mereka, Bu Umi. Menurut apa yang saya rasakan seperti itu. Gitu ya Pak Prayit ya. Kalau boleh tahu tugas apa ya yang Pak Prayit berikan kepada murid Bapak di kelas? Oh ya, kemarin kan baru di materi bab 2, Bu. Itu berkaitan tentang menggambar ragam hias, Bu. Menggambar ragam hias dengan mengubah dari bentuk flora, fauna, kemudian figuratif, kemudian geometris menjadi suatu bentuk ragam hias. Materinya kemarin kebetulan berkaitan dengan itu, Bumi. Iya Bapak. Kira-kira apa yang Bapak rasakan, kelebihan apa yang Bapak rasakan saat memberikan tugas kepada murid Bapak, padahal materi dari tugas itu ya, kita lanjut ya Bapak. Iya, Bumi. Mohon Ya. maaf, Bu ya. Iya, enggak apa-apa Pak. Memang jaringan kadang juga seperti itu Pak Prayit. Tadi Bapak menjelaskan bahwa materi yang sedang Bapak berikan itu ya berkaitan dengan ragam hias Nusantara Iya, ya Bu. Pak ya. Iya, Bu, ya. Itu ragam hias geometris yang merupakan gubahan dari flora dan fauna seperti itu ya Pak Prayit ya. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kira-kira apa kelebihan ya yang dirasakan oleh Pak Prayit saat memberikan tugas kepada murid Bapak, padahal materi yang terkait dengan tugas itu belum dikuasai oleh murid, Pak? Iya, Bu. Awalnya itu begini, Bu. Kalau saya berpikiran dengan memberikan tugas itu harapannya kelas tersebut yang kebetulan saya ada kegiatan di luar itu tidak tertinggal materi. Tidak tertinggal materi. Harapan saya waktu itu dikerjakan dulu, evaluasi nanti di belakang. Dan saya berharap sebenarnya dengan belajar mandiri itu, apalagi itu praktek yang membutuhkan kreativitas, itu waktu itu saya berharap mereka memiliki satu pemikiran kritis, Bu. Mencari ide-ide, mengembangkan menjadi satu bentuk baru, sesuatu yang baru yang mungkin bagi mereka belum ada. Seperti itu, Bu. Dan waktu itu juga saya sebenarnya tugas yang saya berikan itu memiliki harapan besar itu bisa mengeksplorasi potensi-potensi anak, Bu. Potensi-potensi yang mereka melalui tugas itu. Dan salah satunya, Bu, yang kemarin di tugas itu tentunya untuk mengkondisikan, Bu, untuk mengkondisikan kelas agar bisa kondusif, mengingat waktu itu ya mungkin kalau saya tinggal saya tidak ada di kelas, nanti takutnya siapa yang
mendampingi atau yang mungkin berada di kelas itu saya tidak tahu. Akhirnya dengan tugas itu harapannya kelas lebih kondusif waktu itu. Seperti itu, Bumi. Iya, Pak Prayet. Iya. Terus menurut Pak Prayet, apakah dengan memberikan tugas kepada murid Bapak tanpa mereka itu memiliki tujuan pembelajaran, dalam proses pembelajarannya nanti apa dapat berjalan secara maksimal, Pak? Ini Bumi, setelah saya pikir-pikir mendalam setelah kemarin introspeksi saya, memang untuk memberikan satu pemahaman terhadap materi pembelajaran dan juga mungkin yang sangat penting materi pembelajaran itu untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri memang sangat penting. Jadi sebelum menginjak pada praktek, anak-anak terhadap pemahaman materi itu juga sangat penting. Karena dari situlah nanti mungkin bisa dijadikan referensi bagi anak-anak untuk bisa mewujudkan tugasnya, baik itu tugas praktek dan lain sebagainya. Dan juga bisa untuk mengeksplorasi kompetensi yang ia miliki. Jadi mungkin itu Bu yang menjadi pemikiran saya setelahnya, Bu, bahwa pentingnya sebuah memberikan satu pemahaman kepada anak sebelum mereka mungkin membuat suatu tugas atau mungkin praktek membuat satu produk. Begitu Bu Umi. Ya, saya sangat setuju loh dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Prayet dengan pendapat panjenengan bahwa sebaiknya penyampaian materi pembelajaran itu dilaksanakan secara runtut sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di modul ajar. Saya juga sependapat seperti itu, Pak Prayet. Nah, sekarang apa rencana Pak Prayet untuk menyelesaikan masalah? Iya. Begini Bumi, dari itu rencana-rencana yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan mencoba Bu menghadap Bapak Kepala Sekolah, tentunya dengan setulus hati saya memohon maaf apa yang terjadi saat ini. Kemudian juga saya akan menemui anak-anak Bu. Mungkin ini miskomunikasi, memberikan penjelasan kepada anak-anak, kepada murid-murid di kelas tersebut. Kenapa selama 2 hari di kelas itu kebetulan hari yang sama saya tidak masuk, kenapa saya tidak bisa masuk kelas mendampingi mereka, karena di satu sisi mungkin saya juga sebagai tugas pokok saya sebagai pendidik, tapi di satu sisi saya juga mendapatkan tugas tambahan di WK kesiswaan yang itu juga untuk kepentingan sekolah. Akhirnya anak-anak saya berharapkan itu bisa memahami gitu. Kemudian tentunya di satu sisi mereka membutuhkan materi yang mereka belum pahami, dan bentuk tanggung jawab saya sebagai pendidik di kelas tersebut, saya ingin mengadakan memberikan penguatan materi yang mereka sebelumnya belum kuasai, belum pahami, dengan memberikan tambahan materi, tapi saya lakukan secara virtual Bu, di luar dari jam pembelajaran atau mungkin jam pulang sekolah. Jadi anak-anak di rumah kita lakukan secara virtual dengan harapan tidak mengganggu jam pembelajaran yang lainnya, atau mungkin anak-anak juga tidak terganggu di saat mengikuti jam pembelajaran di sekolah. Tapi harapannya juga bisa menambah jadi pemahaman-pemahaman materi sebelumnya, walaupun itu bisa kita lakukan jalan tengahnya mungkin secara virtual atau daring melalui bisa anak-anak kan di rumah masing-masing. Seperti itu saya rencanakan. Ya, bagus sekali rencana Pak Prayet mendatang ya. Mudah-mudahan segala apa yang Bapak rencanakan itu bisa berhasil sesuai dengan harapan Bapak, yaitu menjadi seorang guru yang sangat dan sangat dirindukan oleh anak-anak ya Pak ya, bisa memenuhi hak-hak anak. Kita bisa melaksanakan pembelajaran yang bermakna seperti itu ya Pak Prayet ya. Ya, amin. Nah, komitmen apa yang Pak Prayet
lakukan untuk melaksanakan rencana itu, Pak? Komitmen yang akan saya bangun tetap saya memprioritaskan pelayanan yang terbaik Bu, kepada anak didik, kepada murid. Apapun yang mungkin menjadi keinginan mereka, selama itu positif, kemauan kuat mereka untuk mengembangkan potensi diri mereka, saya prioritaskan Bu, itu komitmen saya. Selanjutnya, terus saya juga ingin membangun satu komitmen juga dengan sekolah. Dalam hal ini mungkin bisa dimulai dari Bapak Kepala Sekolah Bu, di mana saya merasa terganggu Bu, antara tugas pokok dengan tugas tambahan di saat kegiatan itu berjalan bersamaan. Tugas pokok saya di kelas sebagai pendidik, tugas tambahan saya di waka kesiswaan, dan itu sama-sama pentingnya. Kalau ini nanti berjalan bersama, berarti ada salah satu yang kita korbankan. Saya ingin berkomitmen dengan membangun satu komitmen bersama. Salah satunya saya meminta petunjuk atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah agar saya juga ada wakilnya Bu, di tugas tambahan saya, sehingga nanti kalau mungkin ada tugas luar kemudian berkaitan atau bertepatan dengan jam saya pembelajaran, nanti bisa diwakilkan oleh rekan kami di kesiswaan tersebut. Jadi tidak ada yang terganggu di situ. Saya ingin seperti itu Bu, membangun satu komitmen semuanya bisa berjalan baik, baik itu untuk peserta didik dan juga untuk sekolah secara umum. Bumi. Ya, wah bagus sekali komitmen dari Pak Praid ya. Memang benar Pak Praid ya, kita sebagai guru harus bisa profesional ya Pak ya. Dalam artian ya semua sama-sama penting ya Pak Praid ya. Di satu sisi tugas pokok kita adalah mengajar dan mendidik murid kita, tapi di sisi lain tugas dari sekolah kita. Tapi alhamdulillah Pak Praid sudah mengambil tindakan yang bagus, yaitu bisa meminta kepala sekolah untuk mencari wakil. Jadi wakil dari waka itu tadi, tugas tambahan Bapak. Jadi pada saat kegiatan itu bersamaan, jadi bisa Bapak wakilkan. Yang penting tugas dari pokok Bapak yaitu mengajar itu tetap terlaksana. Bagus sekali komitmen dari panjenengan, Pak. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya, sesuai amin. gitu. Saya terima kasih loh Bumi ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih sekali kepada Bumi ya, atas waktunya, kemudian selalu menjadi pendengar sharing saya yang baik Bumi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru Bu ya, yang selalu dirindukan kehadirannya oleh anak-anak didik kita. Amin. Nah, tentunya kita tetap semangat ya Pak ya, dalam kondisi apapun seperti itu ya Pak Praid. Iya Bu, terima kasih demi membangun generasi muda kita. Terima kasih Bumi sekali lagi. Sama-sama Pak Praid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.